laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau saya tidak akan ini tidak akan memberikan umatku, maka akan aku perintahkan, aku wajibkan untuk melakukan siwak setiap kali mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keimanan dan segalanya yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah telah memberikan kenikmatan, memberikan segalanya kepada kita. Demikian juga salat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, ahlul baitnya, juga para sahabatnya dan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kajian kita pada tentang hari ini, yaitu tentang kemarin syarat wudu sudah kita rukun-rukunnya sudah belum ya? Al-wudu dalilu masyru'iyatihi, terus kemudian fadluhu, fadilahnya ini banyak sekali dari sisi syar'iyahnya maupun dari sisi ilmiahnya. Ya, ilmiah itu ya dari sudut pandang dari ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Nah, nanti mungkin akan saya tambahkan setelah selesai faraidul wudu, fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Baik. Di antaranya, karena kemarin setelah bacakan bahwa fadilahnya, keutamaan dari wudu, hadis tentang orang berwudu itu apabila isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya, maka setiap langkahnya dalam wudu, artinya ketika membasuh wajahnya, terus kemudian bahkan membasuh tangannya, mengusap kepalanya, kemudian sampai membasuh kakinya, itu diampuni oleh Allah ketika membasuh wajahnya. Setiap ujung tetesan air yang membasahi wajah tersebut, maka digugur dosanya. Kemudian ketika membasuh tangannya, dihapus dosanya melalui ujung-ujung tangannya. Terus kemudian membasuh mengusap kepalanya, mulai dari ujung-ujung rambutnya keluar dosa-dosa, artinya diampuni oleh Allah. Kemudian ketika membasuh kakinya, dari ujung-ujung kakinya, ujung-ujung driji kakinya, maka
lepaslah dosanya. Nah, ini juga mengandung secara ilmiah. Jadi nanti juga ada fadilahnya, keutamaannya, sunat-sunatnya wudhu, diantaranya adalah siwak. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, Rasulullah dulu mengatakan seperti ini, ya. Para ini ya hadisnya, ikhwanuna, jadi saudara-saudara Rasulullah, saudara-saudara seiman, itu adalah orang-orang yang jauh setelah Rasulullah, seperti kita ini, zaman kita ini, tahunan, puluhan, ratusan tahun setelah Rasulullah, itu para saudara Rasulullah ketika di akhirat nanti. Di antara tandanya apa? Di antaranya adalah hurrun muhajjalin. Orang-orang pada tanya, hurrun muhajjalin itu apa? Ini bahasa Arab juga, tapi hurrun muhajjalin itu seperti sekelompok kawanan kuda. Kuda itu kan binatang yang berkelompok ya. Dan ada binatang kelompok itu pasti ada ininya, pemimpinnya pasti. Ya, kalau di di Indonesia Timur dilepaslah sekawanan kuda, maka ada pemimpinnya. Nah, hurun muhajjalin ini diantara kuda hitam semuanya, warnanya ya seperti itulah, hitam-hitam coklat gitu ya semuanya. Nah, terus kemudian ada satu yang beda, yaitu di dahinya itu ada putihnya. Nah, itu mempunyai kelebihan diantaranya mahalnya dan keutamaan atau kelebihan kuda yang mahal diantaranya itu hitam legam, tapi terus kemudian di dahinya ada putih. Nah, kemudian sampai ke ada jambulnya. Nah, itu seperti itu, ketika itu kan ngeje ya, gambarnya nampak sekali di dunia nanti, mahsyar nanti, orang sedunia sejak zaman Nabi Adam sampai zaman diturunkan Nabi Isa ya, pada akhir zaman itu kan ya, sudah Allah lah yang tahu bilangannya, jumlahnya begitu banyak ya begitu. Nah, kemudian untuk mengetahui saudara-saudara Rasulullah, saudara-saudara umat Islam itu siapa? Yaitu diantaranya adalah karena bekas wudhu yang dilakukan ketika di dunia. Nah, ketika bekas wudhu kan membasuh diantaranya wajahnya. Diantaranya adalah itu. Ya. Ini disebutkan, diriwayatkan oleh Anhu di sini disebutkan dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah juga disebutkan bahwa atal al-maqbarah faqala, Rasulullah suatu ketika mendatangi kuburan kemudian berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, salam sejahtera bagi kalian kaum orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum an qaribin lahiqun, sebentar lagi saya akan menyusul kalian. Waditu law anna qad ra'aina ikhwanana, sangat senang sekali seandainya saya bisa melihat saudara-saudaraku. Kemudian kalau para sahabat mendengar itu, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Allah, saudara seiman? Nah, kemudian antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku, teman-temanku, ya, sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna, adapun saudara-saudaraku tersebut adalah alladzina lam ya'tu ba'dun, orang-orang yang belum datang sampai sekarang ini, belum ada sampai sekarang. Qalu, siapa mereka? Kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'dun min ummatika ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu orang yang belum datang di antara umatmu, bahwa mereka itu
Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ara'aita anna rajulan lahu khailun ghairu muhajjalatin baina dhuhrai khailin dahmin bahmin. Ya, jadi khailin bahmin itu kuda yang hitam, ya, hitam, legam, sekawanan. Nah, tadi seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, kemudian ada salah satu khailun ghairu muhajjal yang tidak ada tandanya tadi. Kemudian ala ya'rifu khailahu. Kalau ketika ada satu di antara mereka, misalnya ada ya seperti pada mahsyar nanti, begitu banyaknya manusia, ikhwanuna, orang-orang saudaranya Rasulullah, saudara-saudaranya umat Islam pada zaman Rasulullah pada itu, yaitu orang-orang yang di dahinya tersebut ada bekas-bekas dari wudunya. Nah, itu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan dosa yang berguguran tadi, begini. Penelitian dari Dr. Majidah Al-Amiri, Majidah Amir dari Universitas Ainus Syam di Mesir. Nah, beliau melakukan penelitian bahwa bagaimana nah ya, makalahnya itu ada kemarin, tak copy makalahnya. Baik. Bagaimana kaitannya, hubungannya digugurkan dosa-dosanya orang yang telah melakukan dosa, ya, diantaranya diampuni oleh Allah melalui ketika wudhu. Ternyata semua anggota tubuh yang menjadi rukunnya wudhu, mulai wajah, tangan, terus kemudian ngusap kepala, terus kemudian kaki, itu semuanya adalah mempunyai athar atau efek ketika dia melakukan dosa. Contoh, kan ada alat pendeteksi kebohongan. Alat pendeteksi kebohongan itu saya nggak punya keahlian ke sana ya, tetapi salah satu variabelnya diantaranya ketika orang sudah ditempeli semua alat-alat situ ya, kemudian diberi pertanyaan, diinterogasi, apakah kamu melakukan ini? Apakah kamu melakukan ini? Kemudian sudah di setting semuanya. Ketika jawabannya itu akan menimbulkan getaran. Kalau orang bohong biasanya itu pertama hatinya akan bergetar, misalnya ngeredek paling enggak orang. Ya, orang ketika ditanya itu kemudian jawabannya gugup, nah, misalnya, atau ya, itu diantaranya adalah timbul dari hatinya yang bergetar. Nah, kemudian timbul, nah, itu dalam hal ini ya, mendeteksi kebohongan. Demikian juga pada realnya orang melakukan dosa, semua itu dilakukan diantaranya wajahnya. Di wajahnya ini ada mata. Mata melakukan maksiat, melihat aurat, melihat barang yang tidak halal bagi dia untuk dilihat. Kemudian ini adalah kan mata. Kemudian juga diantaranya hidung, mencium atau ikut terlibat di dalam proses melakukan kemaksiatan tersebut. Terus kemudian misalnya wajahnya, orang akan nampak ketika melakukan kesalahan, diketawa oleh orang lain, terus kemudian semburat wajahnya, berabak atau rasa ketakutan seperti itu. Nah, baik. Terus kemudian telinga juga demikian, ketika melakukan atau mendengarkan fitnah, kemudian dia terlibat di dalam situ, bahkan ikut nimbrung di situ. Kemudian ini kan juga ikut terlibat di dalam proses maksiat tersebut. Terus kemudian
Tangan juga demikian. Dia mengambil haknya orang lain, melakukan ya tanda tangan yang tidak anggaran sekian, kemudian di make up menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat, dia tanda tangan. Ini kan ikut berperan. Terus kemudian ya ini juga sumber dari ini kemaksiatan. Dalam Al-Quran disebutkan potongannya adalah antokona kulla syai'in. Jadi ketika tangan diberi kemampuan oleh Allah di akhirat nanti untuk menjadi saksi dan ngomong, ya saya tangan dulu saya diperintah oleh akal untuk mengambil hartanya orang lain, nipu orang lain. Mulutnya juga demikian misalnya. Mulutnya dikunci semuanya, kakinya, tangannya, matanya, semuanya kan mulutnya terus kemudian ngomong, kemudian kenapa kamu menyaksikan yang memberatkan saya, kemudian tangan, mata tersebut semuanya juga Allah telah memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa berbicara. Nah, dan beliaulah yang maha bisa membuat semuanya bisa bicara. Nah, itu semuanya kan kemudian kaki juga demikian berperan memberikan kontribusi untuk terlaksananya suatu kemaksiatan. Nah, itu semuanya itu dibasuh mulai ke wajah, ya bukan aja wajah, kemudian ada berkumur-kumur, kemudian istinsak, mulut dibersihkan, hidung dibersihkan. Istinsak itu istintar ada, istinsak itu menghirup udara, bukan udara, air dengan tangan kanan gini, terus kemudian dikembalikan dengan tangan kiri, ditandai dengan tangan kiri. Nah, terus kemudian mata juga dibasuh, tangan juga dibasuh, kepala juga dibasuh. Nah, itu semuanya setelah semua anggota tubuh tadi ya melakukan kemaksiatan, kemudian dibersihkan dengan air wudhu, kemudian disucikan lagi. Nah, itu kan pengaruh-pengaruh yang tadi itu kan membebani. Pengaruh kemaksiatan itu ketika melakukan kemaksiatan konangan, terus kemudian matanya bukan matanya aja, wajahnya semburat, kemudian pucat dan sebagainya, itu kan menjadi beban fisik anggota-anggota tubuh tadi ya, menjadi beban fisik, bisa menyedot barangkali ini ya, bisa dari penelitian siapa, Dr. Majidah Amir, itu kemudian menjadi beban, menyedot energi, tenaga. Nah, kemudian dibasuhlah dengan air wudhu, terus kemudian bisa segar lagi. Nah, makanya itulah diantaranya Allah memberikan ya korelasi antara Allah dengan wudhu tersebut, kemudian beban-beban kemaksiatan yang telah membebani semua anggota tubuh tadi dihilangkan dengan air wudhu tersebut. Subhanallah. Inilah penjelasan secara ilmiah penelitian yang dilakukan oleh Majidah Amir dari Mesir. Baik. Terus kemudian nanti siwak juga demikian ya, siwak itu apa? Kemudian kita baca dulu faraiduhu, fardu-fardunya wudu. Ya rukun-rukunnya. Yang pertama, yang langsung aja. Al-fardul al-awwal yaitu niat. Niat yang pertama niat. Al-awwal niat. Wa haqiqatuha al-iradatu al-mutawajjihatu. Wa haqiqatuha al-iradatu al-mutawajjihah nahwal fi'li. Kerendak untuk menuju kepada melaksanakan sesuatu ya, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik, wa huwa amalun qalbiyun mahabbun la dakhla lil lisani fihi. Murni perbuatan hati yang mana tidak ada
nggak ada urusannya dengan lesan dalam hal ini ya. Dalam ini tidak ada kaitannya dengan lesan. Baik. Terus kemudian wa talafudzu biha ghairu masyru'in. Adapun mengucapkannya itu tidak diajarkan. Wa dalilu faradiyatiha haitsu hadits Umar radhiyallahu anhu ya innamal a'malu binniyat. Dasarnya ini adalah segala sesuatu perbuatan dalam ini disebutkan sebagai segala sesuatu berupa ibadah ya, itu adalah tergantung pada niatnya. Apa dasarnya? Yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah, famangkanat hijratuhu ya lillahi wa rasulihi. Nah, barang siapa hijrah itu pada waktu itu wajib hukumnya dan ibadah. Nah, oleh karena itu al-adat diterapkan pada perbuatan selain ibadah. Baik. Yang kedua, tsani adalah ghuslul wajhi marratan wahidatan. Wajibnya hanya sekali tok, tapi disunatkan minimal 3 kali. Disunatkan. Wajibnya sekali tok. Baik. Kemudian mulai dari ini nasiyah itu mulai tumbuhnya rambut ini sampai ke dagu. Kalau ada jenggotnya harus dibasuh juga. Baik. Dari sini sampai sini. Baik. Terus kemudian yang ketiga al fardhu tsalits ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Mulai dari ujung sampai ke pergelangan tangan, ke siku. Terus kemudian al fardhu rabi' mashur ra'si. Mengusap ya, mashun bukan ghuslun, mashur ra'si, mengusap kepala. Terus kemudian wal mashu ma'nahu al isabatu bil balali, mengusap dengan kondisi tangan basah, bukan genangan air, bukan, tapi pokoknya basah diusapkan. Wal yahtaqaqu illa biharakatil udwi al masihi mulassaqan bil mamsuhi fawada'a al yadda awil asbi'a ala ra'si aw ghairihi la yusamma mashon. Gini, namanya mengusap itu harus menempel antara mengusap dengan yang diusap, yang tangan mengusap dengan yang diusap itu harus nempel. Misalnya gini, nempel gini, nggak bisa kalau nempel terus kemudian diusapkan ya, seperti orang mengusap pundaknya seseorang mengusap. Nah, ya itu nempel kan, ini nempel terus kemudian ya, kebalikan sini. Nah, nanti ada sunatnya berkaitan dengan mengusap telinga juga. Baik. Kalau cuma gini toh enggak termasuk ngusap ya. Misalnya gini toh ya, gini. Nah, itu di sini ya disebutkan tidak disebut dengan mengusap. Mengusap itu ya diusap ya, sepertinya orang mengusap gitu. Kalau cuma ditempelnya gini toh misalnya nah, itu enggak sempurna ya, enggak di sini disebutkan enggak ngusap enggak seperti itu. Nempel terus kemudian diusapkan, digerakkan. Baik, terus kemudian ini yang keempat. Kemudian yang kelima baik. Ya, mashu jami ra'sihi. Semua kepalanya ya dari depan sampai ke belakang semua. Ya. Diriwayatkan dari hadis Abdullah ibnu Zaid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima aqbala mulai dari awal sini, wa adbara mulai dari kemudian sampai sini. Nah, kemudian wa adbara mulai dari belakang ke depan lagi. Nah, jadi dari depan ke belakang ini namanya nasiyatun, nasiyah. Ubun-ubun ya di sini ya. Terus kemudian di sini namanya kofa, ya, istilah bahasa Arabnya. Nah, ini kemudian ditarik lagi ke sini. Nah. Kemudian bada'a bi miqdami ra'sihi mulai sini, thumma dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Mulai dari sini tadi sampai sini kembalikan ke tempat sini. Baik.
Kemudian yang kelima, fardul khamis, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai ke dua mata kaki. Kemudian yang keenam, ini kok di dalam. Ya, yang keenam, tertib. Ya, setelah kaki harus tertib, tidak boleh kaki dulu misalnya, nah, atau tangan dulu karena ingin segera karena kotor, ya dibersihkan dulu kalau kotor. Nah, kemudian baru mulai wudhu. Baik, baik itu yang fardunya. Kemudian berkaitan dengan sunnahnya. Baik, sunanul wudhu. Yang pertama, at-tasmiyatu fi awalihi. At-tasmiyah itu saya wudhu misalnya. Warada fi tasmiyati lil wudhu'i ahaditsun dha'ifatun lakinna majmu'uha yaziduha quwwatan tatulu ala anna laha aslan wa hiya ba'da dzalika amrun hasanun fi nafsihi wa masyru'un fil jumlah. Baik, ini kenapa disebut satu, karena disebutkan bahwa dhaif sebetulnya ada banyak hadis dhaif yang menunjukkan ada menyebutkan dia wudhu tujuannya adalah untuk sholat di antara. Nah, tetapi demikian hadis-hadis dhaif tersebut karena banyak, menurut pendapatnya Syekh Sabiq di sini itu ada dasarnya. Nah, baik, ini makanya kesimpulannya adalah itu hal yang baik walaupun dhaif. Nah, ini menurut pandangan dari Syekh Sabiq. Baik, ini boleh dilakukan, boleh tidak, yang jelas. Kemudian yang kedua, siwak. Nah, siwak itu yang paling bagus, yang idealnya itu dengan nah, saya membawa ini siwak. Ini kelihatan nggak ya? Nah, siwak itu pohon ininya. Ini seperti ini pohonnya. Kemudian diambil akarnya, dari akarnya. Akarnya ini sudah dipotong-potong. Ya. Terus nah, seperti ini masih nah ini saya punya, tadi nyari-nyari kok ketemu ini. Saya kemarin tuh nyari di toko belum dapat ya. Ada yang bungkusan plastik kedap udara itu masih ya basah, ada basahnya. Nah, tapi ini sudah kering. Yang ideal, yang harusnya itu masih basah segini, masih basah. Artinya basah itu segar. Kalau ini kering sudah nggak segar, nggak bisa dipakai, ya, nggak bisa dipakai seperti ini. Kalau biasanya orang-orang jamaah haji dari Indonesia belinya seperti ini, yang tadi ya, itu diikat, yang tadi. Mana dia? Nah, ini orang-orang jual. Ini masih segar ini. Biasanya di depan masjid, habis sholat itu biasanya orang jeberan gitu, kemudian jualan. Nah, jualnya ini dipotong-potong. Ketika orang beli, ya sesuai dengan pembeliannya. Panjang segini, ada yang segini, ada yang agak panjang. Nah, itu masih basah. Kalau basah itu dikuek gini, ada masih ya seperti ada kulitnya itu masih. Nah, terus kemudian dilincingin, diongoti gitu kulitnya itu. Nah, setelah itu digigit-gigit. Nah, ketika digigit-gigit itu, saya pernah ya sering ketika di sana itu, saya sudah pakai siwak pada waktu itu di sana, nggak pernah gosok gigi, pakai cukup ini aja. Ketika digigit gigi terus, habis itu sholat, tidak masukkan. Nanti selama masih basah, digigit di sini dadae keluar, apa namanya? Ada airnya. Air itu dari sini, air ininya, bukan dari air liur kita, bukan. Dari airnya ini keluar dari sini.
keluar sampai keluar. Nah, itu sampai sehari tok keluarnya itu. 2 hari sudah nggak keluar sudah. Nah, tetapi kalau sudah lembut digigit itu seperti sikat. Lembut seperti sikat, ketika disimpan, walaupun sudah nggak ada airnya ya, itu pernah dulu saya membawa dari sana ketika habis saya gigit, saya ini itu saya buat seperti sikat itu, seperti apa, sikat gigi. Ketika saya pakai di sini kan kaku ya, lagi. Itu kemudian kena air liur, kena ini, lagi apa namanya, lemes lagi, bisa untuk sikatan. Tetapi sudah tidak ada zat ininya, dadanya sudah nggak ada, zat air yang ada di sini sudah hilang. Nah, itulah kesehatannya, diantaranya adalah dari air yang ada di sini tadi. Fungsinya ketika sudah kering ya untuk gini aja. Tapi ini nggak bisa. Nah, ini biasanya dulu masih segar ya saya belinya itu. Nah, jamaah haji di Mekah itu taunya pokoknya siwak, maka pakainya gini kan, seruk gitu. Ini nggak ideal, nggak seperti itu sebetulnya. Ya, tapi ya karena orang Indonesia ijtihadnya wis pokoknya pakai siwak, bagaimana caranya, karena itu sunat, ya sebetulnya dapat pahala nggak apa-apa, nggak bersih nggak apa-apa, nggak maksimal nggak apa-apa, pokoknya dapat pahala usulnya. Nah, tapi nggak seperti itu. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi orang yang jual lah ini yang gede ya ini ya, atau apa namanya, akarnya yang gede. Baik. Ya mudah-mudahan anak kemarin nitip teman yang sedang umroh ya. Sampai mulai 2000, saya pulang dari sana 2005, sampai sekarang belum bisa umroh, belum bisa haji lagi. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki, memberi kesempatan untuk bisa ke sana lagi. Kita semuanya mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Baik. Nah, kalau nanti kita sana akan praktek atau kita dapati siwak seperti itu. Nah, saya pernah dulu di toko Arab itu ada yang jual yang dibungkusi plastik kecil gitu, tapi itu juga nggak maksimal juga, tapi masih kalau kita gigit sudah nggak keluar ininya, apa? Kadang masih ada keluar. Kalau penyimpanannya itu rapat betul, kadang masih keluar ininya, airnya tadi ya, dadanya masih ada. Nah, tapi kalau sudah kadang sudah agak bocor dikit udah nggak keluar, kering sudah. Ya sudah basah tapi sudah nggak keluar ininya, kandungan ininya. Nah, itulah yang bisa membersihkan, yang bisa menjaga kesehatan gigi. Nggak usah pakai pasta gigi, udah nggak apa-apa. Baik. Nah, itu diantaranya fadilah dari sisi kesehatan, dari sisi kedokteran, dari siwak itu. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau saya tidak akan ini tidak akan memberikan umatku, maka akan aku perintahkan, aku wajibkan untuk melakukan siwak setiap kali mau sholat. Baik. Nah, itu berkaitan dengan siwak. Baik. Barangkali ada pertanyaan, mungkin sudah waktunya. Oke, monggo. Ya. Kalau kita akhlak dalam umum itu sesatnya atau dia aja? Ya, baik. Baik. Mengusap kepala, baik. Mengusap kepala di sini ada juga tadi ya. Di sini tadi. Mengusap kepala itu boleh walaupun pakai imamah, diusap imamahnya. Diusap ininya. Kalau wanita misalnya di tempat umum nggak boleh buka anu kan, bisa diusap ininya, kan pakai kerpos atau pakai ini deh. Nah, itu bisa diusap itunya, bisa diusap aja kan, ngusap aja. Nah, itu kalau itu dibasuh. Nah, ngusap kepala tok, bagian yang keberapa tadi? Rukun yang keberapa itu tadi? Ya, nah itu boleh. Bahkan laki-laki pun boleh pakai apa namanya imamah atau pakai ini. Ya, dulu kalau orang itu udeng-udeng, itu diusap udengnya, ya, itu sah juga boleh. Ya, baik. Telinga sama kaki. Nah, itu sebetulnya satu paket ya, satu anu. Ya, ketika musab itu
sudah ini basah dalam keadaan bukan berkenang air, basah, diusapkan gini, dari sini balik sini lagi, terus langsung, nah ini, langsung telinga. Nah, ya udah cukup sekali aja cukup ya cukup sekali. Kalau mau 3 kali ya nggak apa-apa. Nah. Gimana? Ya nggak masalah, nggak masalah. Nah, tapi kalau pakai imamah tadi udah ya jadi kalau imamahnya tutup di sini ya nggak perlu, dan itu kan nggak bagian fardu ya, nggak rukun ya. Membasuh mengusap telinga itu bagian rukun, nggak apa-apa, nggak diusap nggak apa-apa. Sudah yang jelas kepala. Apa? Kalau kaki dibasuh, kalau nggak basuh di khuf, pakai khuf ya. Ya ini lah khuf itu ini. Ya tadi nyari-nyari ketemu, cuma satu tok ketemunya. Dulu kalau ketika di sana musim dingin banget nih saya pakai di sana. Ya. Nah ini kulit, dari kulit ini. Nah, monggo kalau ingin apa namanya? Nah, dicoba nggak apa-apa, cuma satu. Sisa-sisa dulu dari Arab Saudi. Baik. Kaos kaki itu hukumnya seperti khuf. Kaos kaki boleh. Jadi nggak perlu dilepas, diusap aja. Nah, diusap itu boleh. Baik. Baik, itu ada lagi yang pohon arok, ya. Pohon arok itu yang ada di Arab Saudi sana. Di Arab Saudi bagian timur, Dahran atau Dammam, banyak sekali pohon ini. Ya, ini ya pohon ini banyak sekali di sana. Terus nah seperti ini. Nah, sampai gede juga, sampai sebesar itu juga, sampai pohon besar itu ya bisa. Tapi nggak sampai sebesar gede kayak di mana Jalan Junrejo itu, sampai nggak dirangkul aja nggak cakep, itu cuma nggak sampai segitulah. Ya. Baik. Yaitu berkaitan dengan siwak, berkaitan dengan khuf, ya, contohnya itu. Oleh karena itu, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, sempurna wudunya, maka dia mendapatkan fadilah yang berlipat-lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau misalnya nggak ada siwak, nggak ada apa, ya sudah nggak apa-apa. Sikat gigi itu nggak apa-apa. Niatnya siwak misalnya, niatnya untuk membersihkan mulut, gigi, nah, itu juga akan sah sebagai siwakan. Baik, ya gitu. Kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kesempatan yang akan datang kalau masih ada akan kita lanjutkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, kemarin itu ada pertanyaan, siapa orang yang lupa belum wudhu kemudian ketika sholat. Nah, itu menurut saya lihat Lajnah Daimah di Arab Saudi sana harus batalkan wudhunya, ya, harus batalkan sholatnya dan wudhu, karena dia sadar bahwa dia dalam keadaan hadas. Maka dalam keadaan sadar keadaan hadas, maka tidak boleh sholat sampai dia berwudhu. Nah, itu tadi ya. Walaupun waktunya sudah mepet, sudah terakhir, udah akhir, itu harus keluar, kemudian wudhu dulu, baru dia melakukan sholat lagi. Nah, baik. Ketika selesai sholat harus pulang. Harus ngulang. Baik, kalau seperti itu, nah kemarin yang dalam bab najis itu pilihan, ya, pilihan orang wudunya. Oh ya, dalam hal ini ya seperti hadis Rasulullah, ada seorang sahabat yang dua orang, ada yang mengulangi ibadahnya. Terus kemudian ada yang sudah tidak mengulangi. Nah, seperti itu. Bisa mengulangi, bisa tidak. Baik.
Baik, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.